Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah kan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berita yang sebenarnya sih kurang mengenakan juga ya dari Ibu Titin begitu. Kenapa? Karena kemarin sempat beliau itu mengekstrak ya video yang katanya dari Pak Nasruddin gitu. Dari HP pertama kosong gitu. Kemudian dicari katanya Pak Nasruddin sudah mungkin di HP yang satuan. Ternyata HP satuan juga zong juga hasilnya. Tapi intinya sebetulnya perjuangan yang dilakukan oleh Bu Titin luar biasa ya untuk bagaimana mengungkap kasus ini. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya Bu Titin, ini dia. Saya masih berada di Jakarta hari ini karena handphone kedua yang ditemukan yang saya jemput waktu itu di Cianjur, ini ketika dibuka di Cirebon tidak bisa, handphonenya sendiri sudah rusak parah waktu itu, kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta. Sampai tadi malam saya menunggu hasilnya, saya ke Jakarta menunggu hasilnya, dan tadi malam sekitar pukul 12 malam ahlinya menyerahkan handphone ini kepada saya pada pukul 12 malam. Dan ini handphone yang awalnya rusak parah, awalnya tidak bisa digunakan, ini sudah sempurna, sudah betul, tetapi ketika diekstraksi seluruh memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan segala penyesalan yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang tergambar yang seperti disampaikan oleh Nasruddin. Jadi foto terakhir pada tahun 2016 itu, tanggal 27 Agustus 2016, ada foto terakhir pada pukul 15.23. 27 Agustus 2016 ada foto seseorang, saya melihatnya itu keluarganya kemungkinan, itu 27 Agustus 2016 pukul 15.23. Setelah itu tidak ada foto lain, tetapi melompat ke 2018. Jadi handphone ini yang awalnya rusak parah ini sekarang sudah betul, sudah bisa digunakan, tetapi memorinya tidak menggambarkan seperti yang disampaikan Pak Nasruddin. Dia melihat peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu suatu kecelakaan pada sekitar pukul 20.30, kemudian dia sempat memotret sekelilingnya, ini tidak tergambar di sini. Tidak ada di kamera ini, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya meyakini betul apa yang disampaikan Pak Nasruddin itu betul, seperti keterangan-keterangan kesaksian lainnya Pak Purnomo, Pak Ismail, kemudian Pak Adi, betul Pak Nasruddin berada di tempat itu. Hanya mungkin kalau yang lainnya tidak menyatakan sempat memfoto, kalau Pak Nasruddin menyatakan sempat memfoto. Itulah sebabnya estimasi kita mengenai Pak Nasruddin pasti memiliki foto-foto itu akhirnya terbawa gitu. Jadi sebetulnya saya meyakini apa yang disampaikan Pak Nasruddin betul. Mungkin iya betul dia sudah memfoto mungkin gitu, tetapi di dua handphone yang dikatakan ini tidak ada foto-foto pada 27 Agustus 2016 pada saat terjadinya peristiwa setelah kecelakaan itu, kemudian Pak Nasruddin memotret. Jadi saya yakin sebenarnya keterangannya betul. Hanya yaitu saya mungkin dan masyarakat Indonesia lainnya juga, Pak Dedi yang waktu itu berkomunikasi dengan Pak Nasruddin, mungkin setelah Pak Nasruddin menyatakan sempat memotret, itulah yang membuat estimasi kita sangat tinggi untuk memperoleh foto-foto itu pada saat peristiwa. Setelah peristiwa. Bu, kata yang melakukan ekstraksi handphone ini gimana Bu konkretnya? Ya, yang disampaikan seperti itu. Foto terakhir di tahun 2016 itu pukul 15.25, dan itu hanya foto pribadi. Kesananya itu banyak foto-foto lain, tapi melompat ke 2018 tadi yang disampaikan pertama itu. Jadi ini yang membuka ini benar-benar ahlinya, benar-benar memiliki teknologi yang tinggi. Karena apa? Saya yang menjemputnya ke Jakarta, membawa dan menjemputnya ke Jakarta ini. Tadi malam ini handphonenya saya akan mengembalikannya ke Pak Nasruddin. Ini malah sekarang handphonenya bisa dipergunakan yang tadinya rusak parah. Jadi walaupun sebetulnya
tanpa dokumen foto ini, sebetulnya saya sudah meyakini peristiwa itu kecelakaan. Masyarakat Indonesia juga meyakini itu kecelakaan. Hanya saja memang estimasi kita yang cerita Pak Nasruddin yang sempat memotret itulah yang pada akhirnya kita berharap banyak dari handphone ini. Apakah Pak Nasruddin selanjutnya akan dijadikan saksi buat proses pengadilan PK di Pengadilan Negeri Cirebon selanjutnya? Untuk hal itu saya harus berkoordinasi dengan Peradi, terutama dengan Ketua DPN Peradi Profesor Dr. Bapak Oto Hasibuan dan tim yang lainnya. Saya tidak bisa menjawab apakah bisa dijadikan saksi atau tidak, tergantung kepada keputusan tim. Jadi harapan saya kepada masyarakat Indonesia, walaupun Pak Nasruddin menyatakan pernah memotret pada saat dia berada di lokasi itu, tetapi pada akhirnya memang ini tidak ditemukan di dua handphone, padahal kita sudah mengekstraksi kepada ahlinya yang betul-betul ahlinya, tetapi memang tidak tergambar. Tetapi kita tetap meyakini apa yang disampaikan Pak Nasruddin itu betul. Kemudian peristiwa itu memang kecelakaan karena sudah dikatakan dalam sidang PK oleh saksi-saksi lain, termasuk oleh Widi dan Mega. Terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang mendukung dan percaya terhadap keyakinan saya sejak 2016. Percaya terhadap keterangan para saksi yang pernah dihadirkan di persidangan PK. Terima kasih kepada dukung masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat, seluruh media. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolri yang telah menurunkan tim susnya yang betul-betul menelusuri kembali peristiwa itu apa sih yang terjadi di 2016. Saya rasa itu yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf, estimasi kita mengenai keberadaan dua handphone ini, walaupun saya sudah berusaha mengejar sampai ke Cianjur, tetapi memang kita tidak mendapatkan apa-apa dari dua handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Selanjutnya saya akan kembalikan ini kepada Pak Nasruddin. Nah, ini sekarang ini bisa dipakai. Oke, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begitu sebetulnya. Tapi sebenarnya ada atau tidak hasil dari ekstraksi HP ini sebenarnya. Sebelumnya kan ada ekstraksi HP juga di situ yang menyatakan bahwa bagaimana percakapan Vina dan Mega dan Widya itu terjadi begitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai sebuah keterangan yang kuat sekali, bukti yang kuat sekali ya untuk meyakini bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi. Di samping ada juga saksi-saksi yang lain yang sudah gamblang, sudah jelas, seterang-terangnya sudah menjelaskan gitu. Tadi juga sempat disebutkan ya Pak Nasruddin gitu kan, dengan keterangan Pak Nasruddin sama keterangan-keterangan yang lain kan punya satu keterkaitan yang kuat begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Nasruddin dan saksi-saksi yang lain ini seperti itu yang terjadi begitu ya. Tapi memang bagaimanapun sekarang proses persidangan yang sedang terjadi ini semeton masyarakat dan netizen sudah bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa apa yang diyakini oleh Bu Titin dulu ya, bahwa itulah yang sebenarnya. Dan sekarang netizen seluruh Indonesia juga meyakini hal itu, bahwa ini adalah kasus dari Kalatas, bukan kasus pembunuhan ya. Coba kita dengarkan kembali semeton ya pendapat dari para netizen ini mengenai hasil yang ekstraksi HP ini. Karena bagaimanapun juga bahwa ini udah lama juga, udah rusak juga begitu ya. Ini dia pendapatnya. Memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan nggak enak ya kalau benar terus tuh. Kasihan kucing. Masa iya setiap gak enak setiap dikasih kucing, nanti obesitas kucingnya kan. Paham kan? Masa sih nggak paham? Paham lah ya. Alright. Ya, lagi-lagi seperti apa yang aku sudah sampaikan, bahwa besar kemungkinan handphone dan memori tersebut akan sulit diekstraksi. Di recovery pun akan sulit. Dan tentunya dikarenakan berbagai faktor dan sebab. Hingga pada akhirnya zonk bukan? Ya, zonk. Maka seperti apa yang lagi-lagi aku sudah sampaikan, bila belum tervaliditas, belum teryakinkan, tak perlu digembar-gemborkan. Karena hal tersebut malah memperumit masalah meskipun tidak fatal memang. Bahkan seharusnya mampu belajar
dari 4 keramat yang akhirnya berakhir dengan sia-sia, Iya. terbuang percuma. Namun sayangnya, tidak belajar dari yang sudah dilalui sebelumnya. Itulah adanya, itulah faktanya, bukan katanya. Alright. Alright, ulala. Jadi seperti kita ketahui juga kemarin sebetulnya bahwa Bu Titi ini sampai ikut juga menelusuri keberadaan dari HP itu gitu, sampai ikut ke tempat di mana HP itu tersimpan. Jadi perjuangan Ibu Titi ini sebenarnya luar biasa ya. Perjuangannya dari 2016 sampai sekarang ini konsisten beliau itu untuk bagaimana kasus ini untuk dibuktikan lah bahwa apa menjadi keyakinan Bu Titin itu seperti itu adanya gitu ya. Tapi ini menjadi semangat kita bersama juga gitu kan, untuk bagaimana terus mengawal kasus ini gitu. Kita lihat coba flashback ke belakang sebetulnya tentang bagaimana perjuangan Bu Titin mendapatkan HP itu sebetulnya. Ini dia videonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Saya yakin ada, karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya mau kasih ke orang lain, dia nggak mau gitu. Hanya ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun lah. Makanya saya yakin ada Bu. Kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya udah Kalau semua ya. tunjukin kan HP-nya. Nih, Bapak terharu ya Pak ya? ya, Terharu jadi Pak? gini sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang apa yang jujur-jujur semua ya. Kalau Iya. dia barang orang lain dia nggak berani. Nggak berani. Nah, kecuali ini, kalau itu dia titip ini punya sepupu saya, titip. Kalau titip ya, tapi kalau dia ngambil barang-barang yang bukan punyanya itu nggak mungkin. Oh, Kalau itu nanti. isinya apa coba Pak? Baterainya kosong ya. Baterainya kosong. Ya, tuh. Nih, kalau ini kan, kalau yang kemarin kameranya cuma 1. Iya. Kamera belakang aja. Kalau ini 2. Dua. Mudah-mudahan jadi Pak, jadi gini sebetulnya saya percaya betul Pak Nasruddin itu ada di tempat kejadian pada saat itu. Tidak mungkin Pak Nasruddin berbohong kalau berani menyerahkan handphone yang pertama. Nah ternyata Dan setelah tidak kita mungkin. ekstraksi ya, ternyata setelah diekstraksi ternyata itu karena memang itu tidak ada memorinya, hanya ada 3 foto, itu pun di tahun termuda. Pak Nasruddin yakin handphone itu foto-fotonya sudah dipindahkan dan ada di sini. Sudah dibuka Bu tadi Bu? Ya sudah bisa dibuka tapi kan nggak ada ininya. Jadi memang bersama tim Pradi kami menyerahkan ke ahlinya. Saya tidak bisa sebutkan kemarin waktu hari Jumat saya ke Jakarta untuk membuka handphone ini kepada ahlinya. Dan mudah-mudahan foto ini ada di sini karena ini sudah dibuktikan. Jadi saya mohon yang berkomentar negatif, saya yakin betul Pak Nasruddin itu betul berada di tempat itu karena apa? Kesesuaian. Iya. Jadi antara satu keterangan memang berkesesuaian ya. Siapa melihat apa pada waktu itu memang berkesesuaian ya. Tapi sayangnya sebetulnya apa menjadi harapan kita untuk bagaimana hasil dari ekstraksi HP itu bisa kita lihat ternyata hasilnya sama dengan ekstraksi dari HP yang pertama. Tapi kalau saya sih tidak apa-apa gitu kan. Di apa yang menjadi perjuangan itu yang harus kita lihat sebenarnya. Perjuangan Bu Titin dalam bagaimana mendapati bukti demi bukti dalam kasus ini gitu ya. Tapi ini ya sebetulnya di akhir video saya berpesan jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.